Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu ada jangkauan data, ada kuartil, jangkauan antar kuartil, dan juga simpangan kuartil. Namun sebelum kita bahas ke materi, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya selalu update dengan video-video terbaru. Nah, oke, langsung saja ya ke yang pertama, yaitu jangkauan. Jangkauan itu bisa disebut juga sebagai rentang dan juga range. Sedangkan untuk rumus jangkauan itu adalah data tertinggi, data max, dikurangi data yang terkecil. Contohnya, tentukan jangkauan dari berat semangka berikut. Nah, berarti range-nya adalah data yang paling tinggi. Nah, berat semangka yang paling berat gitu ya. 40 kan? 4 ya maksudnya. 4 kilo. Nah, terus yang paling rendah itu adalah 3,5 ini. 3,5 berarti 0,5. Nah, misalnya lagi, kalau dalam suatu kelas itu nilai tertinggi, misalnya nilai tertingginya adalah 95, terus nilai terendahnya adalah 60. Nah, berarti jangkauannya adalah 60. Berarti jangkauannya adalah 95 kurangi 60. Nah, 35 gitu ya caranya ya. Nah, gampang aja. Oke, selanjutnya adalah kuartil. Nah, kuartil itu seperti ini. Nah, jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan ada 3 nilai yang disebut sebagai kuartil. Ini datanya diurutkan dulu ya. Nah, ada kuartil 1, itu letaknya di data ke 1/4 N tambah 1. N-nya adalah banyak data. Nah, ini disebut juga sebagai kuartil 1 atau kuartil bawah. Sedangkan Q2 adalah data ke 2/4 N tambah 1. Bisa juga disebut sebagai kuartil tengah dan juga median. Nah, jadi video sebelumnya kan saya udah bahas tentang median, ada data ganjil sama data genap. Nah, kalau memakai rumus kuartil ini, nah ini kita nggak usah memperhatikan data ganjil atau data genap. Jadi bisa pakai ini ya. Nah, terus ada kuartil 3, itu letaknya di 3/4 N tambah 1. Bisa juga disebut sebagai kuartil atas. Oke, gampang ya. Nah, langsung saja ke contohnya. Diketahui nilai UH Matematika 12 siswa. Tentukan kuartil 1 dan juga kuartil 3. Nah, kita jangan buru-buru, tapi kita urutkan dulu datanya dari yang terendah. Nah, paling rendah berapa? 70 ya. 70 dicoret biar nanti yang sudah ke data itu jelas gitu. Setelah 70 itu 72. Nah, terus setelah 72 73. Terus 74 ada 1 2 3, ada 4, 74-nya. Nah, terus setelah 74 adalah 75, ada 1. Terus 76 ada 1 2, 76-nya ada 2. Terus 77 ada 1. Terus 78 ada 1 2, 78-nya ada 2. Kita cek hitung, ada 12 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kuartil 1. Kuartil 1 itu letaknya di data ke 1/4 N tambah 1. Nah, berarti letaknya di 1/4, N-nya banyak data. 12 tambah 1. Berarti di 1/4 kali 13. Itu adalah data ke 13 bagi 4. Berarti 3,25. Nah, ini terletak di ini ya. Nah, data ke 3,25 itu adalah data ke 3 ditambah. Nah, caranya seperti ini, perhatikan. Ini setelah 3 biar jadi 3,25 itu kan tambah 0,25 ya. Berarti 0,25. Nah, data ke 3,25 itu kan letaknya di antara X3 dan juga X4 ya, letaknya kan di antara ini gitu. Berarti dikali X4 kurangi X3. Data ke 3
1, 2, 3. Data ketiga adalah 73 ditambah 0,25. Data keempat adalah 74. Data ketiga adalah 73. Berarti 73 ditambah 0,25 dikali 1. Berarti 73,25. Seperti itu ya, jelas ya. Nah, terus selanjutnya adalah kuartil 3. Kuartil 3 itu berarti letaknya di data ke 3/4 dikali N tambah 1 kalikan 13 ya. Nah, berarti 9,75 ya. Data ke 9,75. Nah, data ke 9,75 itu adalah data ke 9 tambah, nah ini 0,75 dikali, nah letaknya kan di antara data ke 10 dan 9 ya kan, gitu kan. Data ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 76 ditambah 0,75. Data ke 10 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke 10 adalah 77. Data ke 9 nya adalah 76. Berarti 76 tambah 0,75 kali 1. Nah, 0,75. Jadi jawabannya adalah 76,75. Gitu. Paham ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya ada ini. Terus tentukan kuartil 1, kuartil 2 dan juga kuartil 3. Nah, adik-adik bisa di-pause dulu videonya, terus dicoba dulu, baru nanti kita bahas ke ini ya, soal-soalnya. Nah, kuartil 1. Kuartil 1 berarti letaknya di 1/4 N tambah 1. Nah, N-nya berapa ini N-nya? Kita jumlahkan dari frekuensinya ya. N itu banyak data atau frekuensi. 11, 21, 32, 40. Nah, berarti 40 tambah 1. Ini kan N tambah 1, berarti 41. Data ke 41 bagi 4 atau 1/4 kali 41, berarti 10,25. Data ke 10,25 itu adalah data ke 10 tambah 0,25. Letaknya di antara data ke 11 nah, dan juga 10. Data ke 10. Data ke 10 itu ini 5 itu 3, ada 3 gitu ya. Berarti 5 itu kan konsepnya seperti itu. 5 terus 6 ada 8. Kan sampai 11 ya sini ya. Sampai data ke 11 itu segitu. Berarti data ke 10 adalah 6. Nah, hati-hati ya ini. Ini soal-soal kayak gini tuh mirip ini 8 sama 6. Jadi kalau buru-buru malah ketulis 8. 6 ya nilainya yang kita fokuskan. 6 tambah 0,25, ini data ke 11 itu masih 6 ya. 6 kurangi data ke 10 juga 6. Berarti 6 tambah ini kan 0. 0,25 kali 0, 0. Berarti data ke 10,25 adalah 6. Ini Q1. Nah, Q1 sama dengan 6. Terus Q2 atau median ya. Nah, ini caranya seperti ini. Letak datanya di 2/4 kali 21. 41 maksudnya. Nah, ini caranya kayak gitu. Nah, berarti setengah dari 41, data ke 20,5. Berarti data ke 20,5 sama dengan data ke 20 tambah 0,5. Nah, ini 0,5. Data ke 21 kurangi data ke 20. Data ke 20 berapa? Nah, ini kan 11. Ini berarti dari 12 sampai ke, kan jumlahkan 21 ya. Ke 21 adalah 7. Data ke 20 berarti 7 tambah 0,5. Data ke 21 7, data ke 20 juga 7. Ini 0 berarti 7 hasilnya. Terus kuartil 3. Tulis di sini ya. Kuartil 3 itu berarti letaknya di 3/4 kali 41. Berarti 30,75 ya. Data ke 30,75. Nah, data ke ini 30,75 adalah data ke 30 tambah 0,75. Letaknya di antara 31 dan juga 30. Berarti data ke 31 kurangi data ke 30.
data ke 30 ini sampai 21, ini ke sini 21 tambah 11 32. Berarti data ke 30 itu adalah 8 tambah 0,75, data ke 31 juga 8 ya. 8, data ke 30 8 juga. Ini 0, berarti kuartil ketiga itu adalah 8. Udah ketemu ya, kuartil satunya 6, kuartil 2-nya adalah 7, dan kuartil 3-nya adalah 8. Paham ya adik-adik ya? Oke, selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil atau biasa disebut sebagai hamparan. Itu adalah rumusnya Q3 dikurangi Q1. Nah, contohnya ini, contohnya sebelumnya aja. Berarti hamparan adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, Q3-nya 8, Q1-nya 6, berarti hamparannya adalah 2. Nah, gitu ya rumusnya ya. Terus ada simpangan kuartil atau simbolnya QD, itu adalah setengah dari hamparan. Berarti kalau di sini, nah, berarti jangkauan kuartilnya adalah setengah dari hamparan. Hamparannya adalah 2, berarti jangkauan antar kuartilnya adalah 1. Gitu ya. Simpangan kuartilnya maksudnya. Ini simpangan kuartil ya, bukan. Simpangan kuartilnya adalah 1. Nah, ini ada latihan soal, silahkan bisa dicoba. Terus nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Ini ditanyakan adalah hamparan dan juga simpangan kuartil. Oke, mungkin untuk penjelasan video ini itu saja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.